A. Kehidupan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Sering dengan perubahan politik menuju demokrasi terpimpin, maka ekonomi pun mengikuti ekonomi terpimpin, sehingga ekonomi terpimpin merupakan bagian dari demokrasi terpimpin, di mana semua aktivitas ekonomi disentralisasikan di pusat pemerintahan, sementara daerah merupakan kepanjangan dari pusat. Langkah yang ditempuh pemerintah untuk menunjang pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut. 1. Pembentukan Badan Perencana Pembangunan Nasional. Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Karya, maka dibentuklah Dewan Perancang Nasional (Deparnas) pada tanggal 15 Agustus 1959, dipimpin oleh Muhyiddin dengan anggota berjumlah 50 orang. Tugas Deparnas: 1. Mempersiapkan rancangan undang-undangan pembangunan nasional yang berencana. 2. Menilai penyelenggaraan pembangunan. Hasil yang dicapai dalam waktu 1 tahun Deparnas berhasil menyusun rancangan dasar undang-undang pembangunan nasional, sementara berencana tahapan tahun 1961 sampai 1969 yang disetujui oleh MPRS mengenai masalah pembangunan, terutama mengenai perencanaan dan pembangunan proyek besar dalam bidang industri dan prasarana tidak dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan. 1963, Dewan Perancang Nasional diganti dengan nama Badan Perancang Pembangunan Nasional Bappenas yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. 2. Penurunan nilai uang. Tujuan dilakukan devaluasi guna membendung inflasi yang tetap tinggi, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Maka pada tanggal 25 Agustus tahun 1959, pemerintah mengumumkan keputusannya mengenai penurunan nilai uang atau devaluasi, yaitu sebagai berikut. Uang kertas pecahan bernilai 500 menjadi 50, uang kertas pecahan bernilai 1000 menjadi 100, pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000. Tapi usaha pemerintah tersebut tetap tidak mampu mengatasi kemerosotan ekonomi yang semakin jauh, terutama perbaikan dalam bidang moneter. Para pengusaha daerah di seluruh Indonesia tidak mematuhi sepenuhnya ketentuan keuangan tersebut. Pada masa pemotongan nilai uang memang berdampak pada harga barang menjadi murah, tetapi tetap saja tidak dapat dibeli oleh rakyat karena mereka tidak memiliki uang. Hal ini disebabkan karena 1. Penghasilan negara berkurang karena adanya gangguan keamanan akibat pergolakan daerah yang menyebabkan ekspor menurun. Kedua, pengambil alihan perusahaan Belanda pada tahun 1958 yang tidak diimbangi oleh tenaga kerja manajemen yang cakap dan berpengalaman. Ketiga, pengeluaran biaya untuk penyelenggaraan Asian Games 4 tahun 1962, Republik Indonesia sedang mengeluarkan kekuatan untuk membebaskan. 3. Kenaikan laju inflasi. Latar belakang meningkatnya laju inflasi: yang pertama, penghasilan negara berupa devisa dan penghasilan lainnya mengalami kemerosotan. Yang kedua, nilai mata uang rupiah mengalami kemerosotan. Yang ketiga, anggaran belanja mengalami defisit yang semakin besar. Yang keempat, pinjaman luar negeri tidak mampu mengatasi masalah yang ada. Yang kelima, upaya likuidasi semua sektor pemerintah maupun swasta guna penghematan. Yang keenam, penerbitan administrasi dan manajemen perusahaan guna mencapai keseimbangan keuangan tak memberikan banyak pengaruh. Yang ketujuh, penyaluran kredit baru pada usaha-usaha yang dianggap penting bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut disebabkan karena: pertama,
pemerintah tidak mempunyai kemauan politik untuk menahan diri dalam melakukan pengeluaran. Yang kedua, pemerintah menyelenggarakan proyek-proyek mercusuar seperti Ganevo dan Conevo yang memaksa pemerintah untuk memperbesar pengeluarannya pada setiap tahunnya. Dampaknya, inflasi semakin bertambah tinggi, harga semakin bertambah tinggi, kehidupan masyarakat semakin terjepit. Indonesia pada tahun 1961 secara terus-menerus harus membayar kekurangan rencana pembayaran dari cadangan minyak dan divisi. Ekspor semakin buruk dan perbatasan kebijakan pemerintah. Keadaan devisa negara yang semakin meningkat, yaitu diakhiri pemerintah dengan mencetak uang baru tanpa penghitungan matang, sehingga menambah berat angka inflasi. 13 Desember 1965, pemerintah mengambil langkah devolusi dengan menjadikan uang senilai Rp1.000 menjadi 1. Dampaknya dari kebijakan pemerintah tersebut, uang rupiah baru yang seharusnya bernilai 100 kali lipat uang rupiah lama, akan tetapi masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai sekitar 10 kali lipat lebih tinggi dari uang rupiah baru. Tindakan moneter pemerintah untuk menekan angka inflasi menahan penyebabkan meningkatnya angka inflasi.